tentunya. Jadi yang tadinya hanya ada BSI, yang tadinya hanya ada BRI Syariah, sekarang semua jadi BSI. Ya, Oke, baik. seperti itu. Ya. Nah, kalau kita sendiri di Polewali itu kita sebelumnya dari eksklusi BSM. Iya, BSM. Ya, BSM. Nah, BSM lah yang dulu bekerja sama dengan Mandua Polman. Ya. Iya. Gitu, seperti itu Pak Ansar. Iya, sebelum saya lanjut Bu Asni, mungkin bisa dibuka Oh maskernya. iya, Masya Allah, buka masker. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IC Center Mandua Polewali Mandar Official. Bersama saya Ansar Arif Sofyan, dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di episode ke-10. Nah, mana episode 10 ini saya kehadiran tamu yang begitu istimewa, tentunya pemirsa yang ada di rumah. Nah, untuk kita tahu siapa sih tamu istimewa ini, yang jelas tamu istimewa ini pokoknya is the best lah buat keluarga besar Mandua Polewali Mandar. Nah, kalau bukan lagi kalau Ibu Asni ya. Betul. Direktur kalau di BSI namanya branch manager. Oh, branch manager Bank Syariah Indonesia. Ya, betul. Oke, baik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sebelum tadi kita masuk di ruangan studio, kita sudah mengikuti protokol kesehatan tentunya, sudah mengecek suhu dan mencuci tangan. Nah, untuk lebih baiknya kita mungkin siswa Mandua, mungkin keluarga besar Mandua mungkin, atau orang tua siswa yang ada di rumah mau melihat siapa sih sahabat Mandua Polman ini yang kemungkinan semua orang tua siswa sudah tahu Bu, kalau kita itu selalu bekerja sama dengan BSI, cuman mereka bertanya-tanya yang mana BSI. Kesempatan kali inilah yang kemudian kita hadirkan beliau untuk berkenalan langsung bersama Ibu Asni. Maka dengan itu saya beri waktu kesempatan untuk memperkenalkan nama, kemudian apa saja jabatannya Bu ya. Silakan Bu. Juga ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat BSI dimanapun berada, alhamdulillah ya, hari ini sempat tertunda kan beberapa minggu gitu ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir di acara podcast di Mandua Polman gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Ansar, terima kasih banyak kita diundang hadir gitu ya di sini. Kawan-kawan sahabat BSI dimanapun berada, izin gitu ya memperkenalkan diri. Saya Asniadin Bahar, Asni ya, branch manager dari BSI KCP Polewali. Nah, kalau sahabat syariah tentunya bertanya-tanya nih, BSI itu apa sih gitu ya? Betul. Barang baru gitu ya. Apakah mau dimakan atau diapa gitu kan? BSI sendiri itu kita hadir ya, berdiri di tanggal 1 Februari 2021. Oh, berarti masih muda sekali. Masih muda, daun muda istilahnya gitu ya. Tapi legacy kita itu ada dari 3 bank syariah gabung menjadi satu, dari Bank Syariah Mandiri, dari BRI Syariah, dan dari BNI Syariah. Nah, bergabungnya ketiga bank syariah ini dibentuklah menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah. Betul. Nah, kenapa sih banyak tuh yang nanya, kenapa sih digabung gitu, kenapa sih di merger? Karena kan kadang konotasi merger itu negatif gitu ya. Iya, betul. Nah, sementara di BSI ini sedikit berbeda, gitu ya. Karena hadirnya kita dibentuknya kita di tanggal 1 Februari itu semata-mata tujuannya adalah untuk membentuk satu bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, buktinya apa gitu ya? Pertama, alhamdulillah dengan bergabungnya ini kita menjadi aset permodalan kita menjadi 248 triliun. Oh, luar Kemudian biasa. ada cabang gitu ya, cabang kita
sekitar 1.120 di seluruh Indonesia. Iya. Dengan jumlah pegawai kurang lebih 20.000. 20.000 orang. 20.000 orang pegawai. Itu tersebar di Indonesia. Betul, seluruh Indonesia. Jadi dengan kondisi seperti itu otomatis akan memberikan pelayanan yang jauh lebih mencukupi gitu kebutuhan di setiap daerah tentunya. Jadi yang tadinya hanya ada BSI, yang tadinya hanya ada BRI Syariah, sekarang semua jadi BSI. BSI. Ya, Oke, seperti baik. itu. Ya. Nah, kalau kita sendiri di Polewali itu kita sebelumnya dari eksklusi BSM. Iya, BSM. Ya, BSM. Nah, BSM lah yang dulu bekerja sama dengan Mandua Polman. Mandua Polman. Ya. Iya. Gitu, seperti itu Pak Ansar. Iya, sebelum saya lanjut Bu Asni, mungkin bisa dibuka maskernya. Oh iya, Masya Allah, buka masker ya. Ya. Harus buka masker ya supaya kelihatan ya. Dan betul. Mungkin orang tahu, oh ini nih. Ya, nanti betul. ketemu di mana gitu ya. Kita nggak tahu kan. Betul. Nah, berbicara tadi tentang kerjasama atau kemitraan, sudah berapa lama Bu bermitra dengan Mandua Polman? Mandua Polman kita tepatnya PKS di tahun 2017. 2017. Itu tepatnya di tanggal 11 Juli. 11 Juli. Iya, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriah. Jadi kurang lebih 4 tahunan Pak Ansar ya. Iya. Ya, 4 tahunan. Alhamdulillah. Jadi sudah cukup lama. Iya. Tetapi itu masih pada waktu masih berlabel BSM ya? Betul, label BSM. Ya. Cuman kan itu sudah mirroring BSM, semua PKS-nya hampir sama yang ada di BSI sekarang. Jadi tidak perlu kita perbaharui lagi, tetap berlaku yang sama. Iya. Sedikit saya mau gali Bu. Kira-kira bentuk kerjasama dengan Mandua itu seperti apa Bu? Mungkin ada sekolah lain mungkin atau madrasah lain yang juga ingin ikut bekerja sama atau membangun kemitraan dengan BSI. Apa salahnya juga kan Bu? Mungkin sedikit dikasih bocoran nih. Iya betul Pak Ansar. Kemarin kita di 2017 itu PKS-nya itu paling utama ada 2 isinya. Yang pertama adalah PKS tentang penggunaan semua produk-produk BSI. Iya. Mau produk dana, mau produk pembiayaan, kita fasilitasi untuk semua tenaga pengajar, siswa maupun siswanya juga ada. Iya, betul. Maukah yang mau menabung siswa dan lain sebagainya, mau yang butuh produk tabungan untuk tenaga pengajarnya, semua kita rangkum dalam satu PKS itu. Kemudian yang kedua adalah PKS tentang pembiayaan dan payroll gaji. Itu kalau payroll artinya pindah gaji memenuhi semua kebutuhan bahwa BSI sudah menjadi bank BO2 penerima gaji ASN secara vertikal. Nah, kalau Mandua Polman kan masuk di Kemenak gitu ya. Nah, hampir untuk BSI Polewali sendiri itu ada 4 kabupaten. Kelolaan untuk Kemenak. Yang pertama itu Kemenak Polman sendiri, kemudian Kemenak Majene, kemudian ketiga Kemenak Mamasah. Oh iya, Mamasah juga sudah sampai di sana Pak Ansar. Alhamdulillah. Saya pribadi udah sampai 5 kali ke sana gitu. Oh, luar biasa. Kemudian terakhir kita merembet-rembet ke tetangga. Ya. Kemenak Pinrang. Betul. Oh, sudah masuk ke Kemenak Pinrang juga, betul Bu. Sekali. Jadi, sejak kapan itu kalau bisa tahu? 2020 awal insyaallah. 2020. Ya. Betul, PKS-nya kita dengan Kemenak Pinrang. Nah, seperti yang salah satu manfaat yang bisa kami dapatkan dari kerjasama BSI ini, asal pemirsa tahu bahwa adanya podcast di ICT Mandua Polman ini tidak terlepas dari bantuan beliau ini. Alhamdulillah. Segala apa yang ada di studio ini, alhamdulillah semua disupport dan diberi dukungan oleh dari BSI. Ini luar biasa karena beliau juga sangat antusias jika berhubungan dengan pendidikan tentunya ya kan. Antusias ya. Antusias. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, saya mau tanya, sebenarnya asalnya Ibu dari mana, Bu? Oh, asal ya. Iya. Asal saya tuh pertama bergabung dulu deh. Awal bergabung dengan BSI ya. Polewali, BSM ya, awalku BSM Polewali itu di tahun lalu 2020, tepatnya di November 2020. Jadi belum setahun. Betul. Nah, saya asalnya asli Sengkang, pindahan juga dari dulu BSM Sengkang. Kalau di BSM Sengkang kemarin berapa tahun ya? Kurang lebih 9 tahun lah. 9 tahun
meninggalkan kampung halaman ya berpindahnya ke langsung di Polewali. Polewali Mandar. Dan alhamdulillah untungnya lagi Sengkang Polewali deket Pak Ansar, Ya, aman gitu ya. aman. Bisa pulang kampung ya Bu? Alhamdulillah hampir tiap bulan lah ya. Sekira tiap minggu Bu. Dikondisikan sih kalau misalnya nggak ada dikondisikan. kegiatan di kantor atau kegiatan undangan, misalnya mitra kita ya boleh lah. Kalau ada undangan insya Allah kita tetap hadiri di hari Sabtu Minggu gitu. Iya. Oke Bu, berbicara tentang kerjasama lagi ini Bu, apakah misalnya ada program khusus untuk siswa misalnya atau seperti beasiswa untuk siswa yang berprestasi atau kurang mampu seperti ada nggak kira-kira Bu? Kalau di BSI sendiri sebenarnya ada untuk beasiswanya, beasiswa untuk siswa dan beasiswa untuk beasiswa mahasiswa, sekelas mahasiswa untuk yang kuliah yang tidak mampu dan berprestasi. Oke. Jadi kalau misalnya kita ada namanya lembaga Lasnas BSI, nah itulah yang menampung semua kebutuhan-kebutuhan BSI dengan mitranya gitu ya, dan menyalurkannya dalam bentuk kebutuhan mitra-mitra kita. Misalnya contohnya kayak tadi beasiswa. Kemudian terbagi lagi beasiswanya itu beasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Alhamdulillah terus berjalan sampai saat ini. Tapi khusus untuk di Mandua Polman tentunya akan kita sangat support gitu karena siswa-siswanya itu terdengar gitu ya, terdengar di luar banyak mencetak didikan siswa-siswa yang berprestasi dan dapat beasiswa. Beasiswa ya, betul. Nah, sedikit kalau kira-kira syaratnya seperti apa saja Bu? Kalau misalnya ada yang diberikan beasiswa, kira-kira syaratnya seperti apa Bu? Kalau syaratnya sih tentunya pengajuan dulu ya dari sekolahnya itu melampirkan data-data siswanya, kemudian tentunya akan kita tampung dan insya Allah sih semua yang mengajukan untuk beasiswa dan sudah ada rekomendasi dari sekolahnya, tentu juga dari kita sebagai mitra dari pihak perbankan akan mensupport gitu. Iya betul. Apalagi kalau memang siswanya berpotensi gitu ya, berpotensi, berprestasi, tapi kurang mampu untuk biaya sekolahnya gitu. Oke, betul. Nah kalau misalnya nih siswa sendiri Bu yang mau memiliki tabungan pribadi. Tabungan, tabungan siswa. Kalau misalnya siswa mau menabung nih Bu untuk masa depan mereka. Nah kira-kira kalau siswa yang mungkin ini mereka masih di bawah umur Bu, belum ada KTP, apa saja syaratnya kalau siswa yang mau menabung Bu? Apakah juga ada sistem tabungan pelajar atau seperti apa? Kalau di BSI sebenarnya ataupun di bank syariah lain itu ada namanya tabungan simpel ya, namanya tabungan simpel atau tabungan pelajar gitu. Bagi siswa-siswa yang belum memiliki KTP, syaratnya sangat mudah ya. Yang pertama hanya membawa akte kelahiran ya. Akte kelahiran kemudian KTP orang tua. KTP orang tua. Atau KTP wali jika gitu, tidak memiliki orang tua misalnya. Jadi dua syaratnya ini boleh langsung kita bukakan tabungan simpel namanya. Kalau enggak pakai kartu pelajar ya Bu ya? Bisa juga. Ada kartu pelajar kan muncul NIK nomor siswa ya. NISN ya. Betul, NIS-nya sekarang untuk siswa nanti itu yang kita akan gunakan sebagai di data nasabahnya banding dengan data ada di orang tua, KTP orang tuanya. Tapi ketika misalnya sudah berumur 17 ya, 17 kan biasanya sudah ada KTP. Nah, nanti kita langsung mirroring dengan KTP data sendirinya. Setoran awalnya 100.000, kalau kurang dari itu boleh lah ya, setoran awalnya 1.000, saldo yang mengendap juga boleh 1.000. 1.000 kalau siswa? Siswa. Nah, kita kan tadi berbicara tentang tabungan siswa Bu. Nah kalau misalnya masyarakat sendiri di luar sana atau mungkin orang tua siswa misalnya yang mau berpindah menabung dari bank lain misalnya ke bank BSI, seperti apa caranya Bu? Apa saja syaratnya gitu? Jadi alhamdulillah Pak Ansar, kita di BSI itu banyak jenis tabungan gitu ya. Jadi memenuhi semua kebutuhan customer kita. Nah kalau secara umum sendiri kita ada 2 jenis tabungan gitu ya. Dengan menggunakan 2 akad maksud saya. Jadi akad mudharabah dan akad wadiyah. Kalau akad mudharabah sendiri itu ada bagi hasil. Ya. Jadi kan ada orang yang ada bagi hasilnya setiap bulan masuk ke rekeningnya. Jadi menambah pokok dari tabungannya. Nah, kalau yang akad wadiyah itu ceritanya titipan. Nitip dana. Betul, akadnya akad titipan. Ada juga nasabah kita itu yang tidak mau dananya bertambah dan tidak mau berkurang. Betul. Jadi
saya mau nabung duit saya segini, misalnya 100 juta, saya nggak mau ada pengurangan dan tidak mau ada penambahan. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi hanya menitipkan, jadi ketika dananya keluar, jadi tidak ada biaya-biaya yang dikenakan, tidak ada penambahan juga. Nah, itu kita pakai di akad wadiyah. Nah, jenis-jenisnya sendiri alhamdulillah cukup banyak. Banyak ya. Yang pertama ada tabungan haji. Nah, tabungan haji sendiri ini atau tabungan mabrur sendiri itu khusus ada di bank syariah. Oh, bank syariah. Betul. Jadi untuk membantu customer jika ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, kita bantu fasilitas dengan membuka tabungan mabrur. Setorannya cuman 100.000 gitu. 100.000, iya. 100.000 awal, nanti selanjutnya di store lagi tuh tergantung, misalnya kayak mau daftar haji reguler 25 juta. Nah, setiap bulan mau misalnya pendebitan berapa, kita lagi ada jurus lagi ke bawah lagi tuh namanya tabungan abatana. Jadi dari tabungan mabrur atau tabungan induk terdebit tiap bulan untuk target kita, misalnya mau berangkat haji tahun keberapa untuk mencukupi di dana 25 juta itu. Oh gitu. Itu abatana. Kemudian ada lagi namanya tabungan simpel tadi, tabungan atau tabungan junior untuk pelajar. Terus ada juga yang namanya tabungan berencana. Nah, tabungan berencana itu tabungan berjangka untuk target pencapaian dana. Misalnya gitu. Pak Ansar sudah menikah? Belum, baru mau. Iya, nah, ini yang tepat, tabungan berencana. Tabungan berencana. Jadi rencananya kapan mau menikah? Belum tahu. Anggap lagi 2 tahun ya. Anggaplah ya 2 tahun ya, 2 tahun. Terlalu lama nggak itu? Bagi saya lama, Bu. Setahun deh. Setahun ya. 12 bulan. Nah, jadi sekarang Oktober. Berarti di Oktober 2022 nanti target dananya saya misalnya mengumpulkan uang 20 juta di 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Berarti terdebitnya 12 bulan dari bulan Oktober. Jadi itu perencanaan untuk memiliki sesuatu. Kayak Pak Ansar kan mau menikah, berarti targetnya misalnya uang uang panai, beli mahar ya. 20 juta. Masih murah itu Pak Ansar, nggak ada lagi yang sekarang harga segitu kan. Biasanya kan 50 juta ya? Nggak ada, Bu. Rata-rata 50 ke atas. Ya, betul. Nah, itu dari rekening induk terdebit nanti setiap bulan. Misalnya 500.000 atau 1 juta setiap bulan masuk ke rekening. Oh, mantap. Betul. Mantap. Jadi secara otomatis, jadi nggak perlu repot. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mendisiplinkan kita menabung. Kadang kalau misalnya kita ada tabungan khusus tanpa terdebit gitu kan, narik dulu deh yang ini ada keperluan. Nah, beda ini. Itu tidak bisa ditarik selama jangka waktu pas kita buka rekening. Buka rekening tabungan berencana itu 1 tahun ya 12 bulan. Nanti boleh kita pakai dananya itu ketika sudah 12 bulan berikutnya 12. Itu. Itu namanya tabungan berencana. Kemudian banyak ya jenisnya, tabungan investasi juga ada. Kemudian yang paling sering digunakan oleh nasabah adalah yang tadi menggunakan akad mudharabah dan wadiyah. Jadi tergantung dari kebutuhan customer-nya butuhnya apa. Baik. Tabungan pensiun juga ada Pak Ansar. Oh, ada juga, Bu. Tabungan pensiun, jadi memenuhi kebutuhan untuk orang tua kita yang sudah masuk usia pensiun. Buka rekeningnya di kita. Nanti kita bantu untuk semua pengurusannya, misalnya ke taspen misalnya, untuk tunjangan THT-nya dan lain sebagainya. Setelah itu masuk gaji di BSI, ya kita si orang tua kita yang sudah pensiun ini butuh dana, kita bisa kasih lagi pembiayaan pensiun. Khusus masyarakat ini, Bu, ini kan selalu orang bertanya ketika saya ini, apa sih keuntungan yang saya bisa dapat ketika menabung di BSI? Nah, untuk tabungan misalnya jenis tabungan yang umumnya pada masyarakat yang bukan pengusaha nih, Bu ya, tapi untuk sekedar menabung uang, kira-kira apa sih yang mungkin manfaat dan keuntungan yang mereka bisa dapatkan di lain bank-bank yang lain? Gitu. Betul. Jadi alhamdulillah saya melihatnya khusus di Polewali Mandar ini ya, BSI sudah mendapat tempat gitu ya. Kalau menurut saya pengamatannya gitu ya, di mana-mana kesini, semua sudah tahu, BSI ya gitu, BSM gitu ya, benar. Jadi alhamdulillah di Polewali kecenderungan masyarakat untuk menggunakan tabungan syariah sudah teredukasi gitu. Tinggal bagaimana BSI
lebih sering melakukan sosialisasi bahwa di BSI sendiri itu banyak tabungan, banyak produk yang mereka butuhkan, pembiayaan, pendanaan, kemudian produk-produk jasa yang lain yang bisa kita kasih ke si customernya. Nah, keuntungannya sih pertama saya lihatnya dari sisi syariahnya gitu ya. Karena Polewali Mandar menurut saya sudah banyak pesantren Pansar. Iya betul. Yang didirikan oleh perorangan maupun organisasi ormas gitu kan. Nah, latar belakang itulah saya lihat pikirnya Polewali BSI akan sangat menguntungkan dari sisi itu gitu. Kemudian masjid-masjid di sini alhamdulillah kurang lebih berapa itu kemarin saya lihat datanya. Nah, banyak Bu. Banyak betul. Banyak, luar biasa. Di setiap masuk di perumahan alhamdulillah selalu ada gitu ya. Jadi itu yang membuat saya bahwa BSI di sini insya Allah kedepannya akan selalu berkembang gitu ya. Dari sisi syariah, kemudian biaya administrasi kita jauh lebih ringan gitu ya. Kemudian ini Pak Ansar, penggunaan kita ATM dengan biaya administrasi itu sudah include. Jadi kalau bank lain penggunaan biaya administrasinya itu berbeda dengan penggunaan ATM. Gitu. Ada lagi biaya-biaya cash tersendirinya. Nah, kalau di BSI alhamdulillah biaya itu sudah tercover ya. Betul, include di penggunaannya gitu. Luar biasa. Nah, ini bagi saya masyarakat ini tunggu apa lagi? Kalau memang bisa menabung ke BSI kenapa tidak ya Bu? Alhamdulillah. Kita juga bukan hampir ya, tapi semua guru yang ada di Mando itu sudah beralih ke BSI. Dan memang keuntungan yang kita dapatkan juga luar biasa, dan guru-guru yang butuh dana tiba-tiba juga alhamdulillah BSI cepat tanggap. Luar biasa. Luar biasa memang. Saya katakan luar biasa di Mandua Polman ini supportnya ke BSI sangat luar biasa Pansar. Jadi alhamdulillah semua tenaga pendidiknya, payrollnya masuk di BSI. Jadi itu bentuk support yang luar biasa untuk kita keberadaan kita di BSI. Betul. Dan sebagai mitra berarti harus juga maksimal supportnya apapun kegiatan ada di Mandua Polman. Yang penting terinformasi gitu ya. Terinformasi betul. Kayaknya saya dapat hadiah pulpen ini Bu. Dipakai tanda tangan, nanti yang lihat lagi, dapat di mana Pak? Iya. Dapat di BSI, bukan rekening di situ dah. Betul lah. Nah, untuk sedikit ya Bu ya, ada tidak program BSI untuk masuk ke pelosok masyarakat memberikan informasi tentang adanya BSI? Kan kita tahu bahwa BSI ini kita bisa anggap bahwa ini masih bayi kalau dari segi umur. Betul. Nah, seperti apa program BSI untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Jadi Pak Ansar di masa pandemi itu ya, masa pandemi masyarakat kita pada umumnya itu cenderung mendapatkan informasi melalui sosial media. Gitu ya. Nah, awal-awal kita di BSI dengan kita kan lahir di masa pandemi kan? Iya, betul. 2 Februari gitu ya, masih kita pakai masker lah dan lain sebagainya. Jadi kita lahir di masa pandemi dan kita menginformasikan ke customer, ke masyarakat luas itu adalah melalui dengan sosial media. Iya, betul. Kita ada di Facebook, Instagram, kemudian TikTok juga bahkan kita masuk di situ. Oh, luar biasa. Karena tapi Ibu yang main TikTok atau bukan? Dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit. Kalau sekarang di BSI Polewali itu teman-teman gitu kan, teman-teman teller kasih informasi ketika di ruangannya itu kan ada kelihatan lagi pegang apa, kan lagi kalau gerakan TikTok tuh kan semua orang bisa ya. Bisa kan ya? Pak Ansar bisa kan? Bisa insyaallah. Bisa TikTok ya? Pernah nggak Pak? Belum pernah sih Bu mencoba. Dicoba gitu. Nanti mungkin gabung kalau ada produk di BSI yang di Mandua Polman syutingnya, ikut deh Pak Ansar. Nah ini Bu, kebetulan ini sekedar informasi Bu, bahwa Kru ICT Center Mandua Polman akan membuat film pendek tentang siswa menabung. Siswa menabung itu kita akan pakai backgroundnya BSI. Siap. Lanjut sedikit Bu, terakhir ini Bu. Boleh. Nah, apa harapan Ibu untuk kemajuan Mandua Polman ke depan? Jadi saya sendiri kalau misalnya kayak berbicara soal harapan dan pengembangan gitu ya untuk teman-teman di sini, kalau secara pribadi berhubungan dengan teknis marketing gitu ya, kemarketingan di perbankan, saya itu selalu menggunakan istilah ATM gitu ya. Apa itu Bu? ATM, bukan anjungan tarik tunai gitu ya, bukan. Tapi saya singkatnya berubah menjadi amati,
tiru, dan modifikasi. Masya Allah. Jadi, amati, tiru dan tiru, modifikasi. Ya. Apa yang mau diamati, apa yang mau ditiru, dan apa yang mau dimodifikasi. Gitu. Iya, betul. Jadi contoh nih, kita mengukur diri kita sukses gitu ya. Tapi ternyata orang tuh jauh lebih sukses di atas kita. Nah, ada target kita, oh saya kayaknya contohnya tuh kayak ini gitu ya. Iya, gitu. Nah, begitupun di sekolah, madrasah. Betul. Madrasah untuk melihat, kita kan selalu merasa bahwa ini insya Allah berhasil deh, sukses nih kita kan. Tapi ternyata banyak madrasah-madrasah sekolah yang lain di luar Sulawesi mungkin, di luar Sulawesi Barat mungkin, yang bisa menjadi contoh kita gitu ya. Betul. Oh, caranya tuh gini, diamati, kemudian kita tiru. Iya. Tiru tuh nggak apa-apa, boleh. Dan ketika kita sudah modifikasi, itu menjadi hak tunggal kita gitu ya. Memodifikasi seperti ini. Dan insya Allah cara-cara seperti itu saya yakin akan berhasil gitu ya. Dan tentunya kalau serah dari pendidikan gitu ya, Pak Ansar, di teman-teman di Mandua Polman itu sangat berhasil gitu ya, ketika sudah mencetak siswa-siswa yang berprestasi. Karena saya yakin siswa-siswa yang berprestasi itu tentunya tidak lepas dari tenaga pendidik yang memang berkualitas. Ya kan? Betul. Jadi jangan bercermin dari gurunya dulu gitu ya. Lihat dari hasil yang outputnya yang keluar gitu. Pasti dari situ pengembangannya. Pengembangan gurunya, kemudian tenaga pendidiknya, kemudian siswa-siswanya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Bu. Masya Allah, terima kasih banyak. Yang sudah menyempatkan waktu. Silakan, ada kopinya, dilanjutkan lagi. Diminum, Pak Ansar. Iya, betul. Makasih, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Mandua, dan terima kasih atas bantuannya, Bu. Kalau bisa ditambah. Ya, dicatat ya. Dicatat. Ya, terima kasih. Ya, inilah tadi kita ngobrol bersama Ibu Asni. Apa tadi istilahnya, Bu? Kalau di bank itu branch manager. Branch manajernya Bank Syariah Indonesia. Jadi kepada seluruh netizen dan kepada seluruh orang tua siswa dan kepada seluruh anak-anakku siswa Mandua Polwali Mandar, mari sampaikan kepada orang tuanya, Bu, ayo menabung di BSI aja, aman, mudah, dan insya Allah berkah. Amin. Oke, demikian dari saya akhiri. Sebelum itu, Bu, saya minta kita ungkapkan jargon ICT Center Mandua Polman. Apa itu, Jadi kalau saya bilang nanti ICT Center Mandua Polman unggul, berkarakter, bermartabat. Bisa, unggul, Bu? Berkarakter, bermartabat. Oke. ICT Center Mandua Polman unggul, berkarakter, bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.